Khususnya terkait dalam beberapa waktu terakhir ini kita juga sering mendengar begitu ya bahwa ada beberapa pihak yang menyatakan sudah saatnya nih ya untuk menerapkan rezim kontrol devisa kembali. Padahal rezim ini juga sudah ditinggalkan sejak tahun 60-an begitu. Nah, urgensinya menurut Anda Pak Birger jika rezim ini kembali diterapkan seperti apa? Ya baik Eva, kalau menurut saya rasanya kalau sekarang kita melakukan itu belum saatnya begitu. Apalagi kita masih selalu berusaha dalam hal ini dalam rezim devisa bebas. Memang kita selalu berusaha memang memberikan suatu pasar dengan likuiditas yang baik. Jadi harusnya kalau memang kita kembalikan lagi kepada memang mekanisme pasar, apa yang dilakukan selama ini sudah cukup baik. Kita lihat sendiri bahwa memang ini semua berdasarkan daripada permintaan dan penawaran. Dalam hal ini kalau kita lihat misalnya memang ada kenaikan yang cukup signifikan, terutama karena misalnya pihak perbankan di Singapura menaikkan suku bunga, otomatis dana pihak ketiga yang ada di onshore ataupun domestik pasti akan pindah karena mereka pasti akan mencari pasar yang memberikan yield yang lebih baik. Sehingga itu pun yang harus kita lakukan. Oleh karena itu tidak salah yang dilakukan oleh BI memang dengan barusan mengeluarkan peraturan DHE terutama untuk yang sumber daya alam karena memang kita juga berusaha secara kompetitif dengan perbankan di seluruh dunia memberikan yield yang terbaik. Jadi otomatis kalau dengan rezim devisa bebas pasti dana-dana itu akan pindah mencari tempat investasi yang menghasilkan yield yang baik. Dan ini terbukti dari penerbitan obligasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baru-baru saja ini minggu yang lalu. Kita lihat permintaan yang masuk terutama untuk obligasi tersebut sangatlah tinggi, hampir mencapai 14 billion US dollar. Sementara yang diserap itu hanya 3. Jadi di situ kita juga sudah lihat bahwa pasar sekalipun memang dengan keadaan suku bunga yang mulai meningkat di mana-mana, mereka pasti akan mencari investasi dengan yield yang cukup menjanjikan. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi dengan yang dilakukan oleh investor, terutama investor global, mereka masuk secara berbondong-bondong di minggu lalu untuk memang merebut issuance daripada bonds yang terbaru di US dollar, denominasi US dollar di Indonesia. Oke. Jadi itu merupakan salah satu tanda bahwa dalam rezim devisa bebas ini pasti dana-dana akan mencari yield yang terbaik dimanapun nanti akan ada begitu ya. Oke baik, tapi apakah itu cukup, Pak Birger begitu ya tadi dengan, yang Anda katakan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk tadi dengan, yield yang juga menarik begitu di satu sisi apakah juga memang, bisa kita katakan cukup menarik ataupun juga cukup membuat, rezim saat ini yaitu adalah devisa bebas ini juga masih bisa berlaku dengan sangat baik di Indonesia? Karena sekali lagi kalau kita lihat persaingannya secara internasional tentu persaingannya begitu ketat, begitu kompetitif, Pak Birger, seperti apa? Memang betul, Iva. Semuanya itu perlu waktu, tapi paling tidak kita sudah melakukannya dan sekarang tinggal implementasinya. Sehingga ini yang nanti akan menjadi PR bagi semua perbankan bagaimana caranya melakukan implementasi dari apa yang dilakukan oleh BI di bulan Desember yang lalu. Sehingga saya rasa untuk kedepannya paling tidak 2-3 bulan ini semua perbankan berusaha akan kembali mencari DPK terutama dari falas. Dan saya rasa dengan adanya instrumen yang baru ini nanti kita memang bisa melihat kembali adanya masuknya inflow terutama dana-dana yang selama ini kita lihat misalnya ada di Singapura begitu. Tapi ini semua memang membutuhkan proses paling tidak di semester pertama tahun 2023 ini, Pak. Oke baik, nanti kita akan lihat seperti apa ya Pak Birger, seperti apa, apakah memang betul-betul nanti di semester pertama juga sudah mulai akan, terasa begitu ya efektivitas kebijakannya. Kemudian dari Anda sendiri Pak Banjaran seperti apa begitu? Tadi sekali lagi terkait dengan, rezim kontrol devisa ini, apakah Anda setuju atau tidak dengan hal ini? Dan kalau kita timbang-timbang juga untung ruginya begitu seperti apa, Pak Banjaran? Iya, saya sepertinya sih kalau dalam kondisi sekarang saya sepakat dengan Pak Tegir memang devisa bebas ini kita mempercayai market mechanism di mana yield terbaik siapa yang memberikan insentif terbaik ini dapat tadi dijadikan acuan dalam memastikan bahwa trade flow ini dalam kondisi yang baik. Memang ada sedikit keuntungan kalau kita tadi mempercaya atau subscribe to control devisa di mana dengan sekarang kita ini current neraca current deficitnya juga negatif, impor BBM juga masih ada, itu akan memberikan tadi nilai rupiah yang dijaga dalam kisaran yang masih terkontrol. Tapi faktanya memang dalam kondisi sekarang rupiah juga masih dapat terkontrol tanpa melakukan devisa yang terkontrol tadi.
Jadi rezim devisa bebas ini masih sangat kondusif dalam kondisi sekarang. Tapi mungkin Oke. saya akan sedikit memberikan ada momentum di mana kita perlu mempertimbangkan ini, di mana di saat kita mau mendorong neraca perdagangan. Hmm. Mungkin sekarang prosesnya belum terjadi hilirisasi, di mana kita memiliki produk yang jelas-jelas tadi memberikan nilai tambah. Nah, itu mungkin bisa dikonsiderkan di saat di mana kita mau mendorong ekspor kita lebih kompetitif, pertumbuhan ekonomi yang profiling lebih jauh lagi. Tapi dalam kondisi sekarang saya rasa saya harus sepakat bahwa devisa bebas ini masih kondusif, tidak terlihat ada gangguan yang signifikan, secara pergerakan juga volatility-nya tidak terlalu tinggi. Bank Indonesia masih komited menjaga kurs itu volatility-nya tidak ekstrim, dan saya rasa cukup dengan kondisi sekarang udah mampu terfasilitasi dengan baik, Oke, seperti itu. baik. Pak Banjaran, secara spesifik begitu ya, titik ataupun juga poin di mana ketika baiknya rezim kontrol devisa ini diterapkan menurut Anda seperti apa? Mungkin dari sisi by angka begitu ya, dari sisi cadangan devisa kita ataupun juga dari sisi tadi ketika Anda tadi menyebutkan ketika kita akan mendorong neraca dagang kita. Nah, ini by number seperti apa menurut Anda? Rule of thumb yang pasti ya, karena sampai sekarang ini yang saya lihat, kalau kita berbicara mengenai rezim yang terkontrol, kita kan sebenarnya rezim devisa terkontrol tuh yang terlihat tuh mungkin sekarang Cina, Korea Selatan, dan Malaysia ya, Jepang juga masuk ke dalamnya. Kita itu dibandingkan mereka mungkin kita lebih baik dari Jepang dari sisi depresiasi mata uang. Tapi memang Cina dan Korea Selatan, Malaysia ini relatifly lebih secara volatility dari kurs itu relatif lebih terjaga. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah negara seperti Malaysia dengan cadangan devisa yang lebih rendah dari kita, itu dia volatility-nya relatively lebih terjaga. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, sebetulnya kalau untuk ketahanan kita tidak misalnya untuk ketahanan kita tidak memerlukan terlalu tinggi. Tetapi di saat dimana kita sudah berpikir untuk mendorong tadi competitiveness ekspor, terutama nanti kalau hasil hilirisasi itu betul-betul sudah material, saya rasa kita bisa mulai memikirkan. Karena sekarang kita ini di angka 137, mungkin saya bilang ini sangat bukan bergantung dengan berapa cadangan devisa yang ada sekarang, tapi disesuaikan dengan keselarasan terkait dengan tadi hilirisasi, terutama apabila kita sudah berhasil membangun industri yang memberikan nilai tambah baik dari terutama dari kelapa sawit ataupun komoditas-komoditas tambang lainnya yang dimana kita memiliki cukup banyak produksinya. Dan itu mungkin masalah timing, dan saya rasa koordinasinya dilakukan saat timing ini betul-betul at the right time. Sekarang saat ini Oke. sekarang belum kok saya lihat.